kami mendirikan sebuah lembaga yang disebut Institut Filsafat Pancasila. Pancasila ini tidak hanya merupakan satu ideologi yang digunakan oleh negara kita, tetapi Pancasila itu merupakan suatu way of life atau pandangan hidup bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat bertemu kembali para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini, topik bahasan kita sangat-sangat menarik. Menarik karena menguraikan banyak hal mendasar tentang keseharian hidup warga negara dan peranan para pengelola atau aparatus negara. Saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Yosep Umar Hadi. Beliau adalah seorang yang concern, mengkaji dan merefleksikan Pancasila secara mendalam. Selamat sore, Pak Dr. Yosep Umar Hadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pada podcast kali ini, para pendengar sekalian, kita akan berbincang-bincang mengenai Pancasila, terutama lembaga yang mengkaji Pancasila, terutama yang didirikan oleh Bapak Dr. Yosep Umar Hadi. Kita mulai saja, Pak Yosep, dengan pertanyaan yang awal. Lembaga apa sih yang Bapak dirikan saat ini? Baik, terima kasih Pak Andri. Sebelum saya menjelaskan tentang pertanyaan yang tadi dimaksudkan, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak karena ini merupakan suatu penjelasan perdana bagi saya selaku Direktur Institut Filsafat Pancasila. Jadi demikian, kami dengan beberapa teman pemerhati dan pemikir tentang Pancasila dari sudut pandang filsafat itu bersama-sama mendirikan sebuah lembaga yang disebut Institut Filsafat Pancasila. Kenapa ini kok kita dirikan? Karena kami semua yang tertarik dan bersama-sama membentuk satu lembaga ini menyadari dan merasa penting sekali bahwa kepada masyarakat atau pemahaman tentang Pancasila ini supaya lebih komprehensif dan lebih lengkap. Terutama bahwa Pancasila ini tidak hanya merupakan satu ideologi yang digunakan oleh bangsa dan negara, oleh negara kita menjadi dasar ideologi dari sebuah bangsa, tetapi terlebih daripada itu sebenarnya Pancasila itu merupakan suatu way of life atau pandangan hidup bangsa. Secara khusus lagi, sebenarnya Pancasila sebagaimana dimaksudkan oleh para pendiri bangsa ini adalah sebuah filsafat, merupakan suatu pemikiran dan perenungan yang sangat mendalam dari para pendiri bangsa yang bersama-sama merumuskannya untuk dijadikan sebuah dasar bagi keberadaan sebuah negara yang kita cintai yaitu Republik Indonesia ini. Maka kami concern dan fokus kepada upaya kita untuk menjelaskan atau meneliti, mengkaji dan mengembangkan tentang Pancasila ini dari sistem filsafatnya, dari ilmu filsafatnya, suatu sistem filsafat yang memang dapat kita banggakan dan dapat kita sampaikan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia ini berdiri atas dasar sebuah filsafat yang merupakan suatu nilai-nilai yang berasal atau kita gali atau kita temukan dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah dihayati, telah dihidupi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi inilah kami ketika melihat dan mencoba melihat apakah di republik atau di negara ini ada sebuah universitas atau sebuah kampus atau sebuah lembaga yang khusus ingin mendalami dan fokus mengkaji dan meneliti tentang Pancasila sebagai sistem filsafat itu. Nah, ternyata belum ada. Maka kami berpikir bahwa kok bisa negara sebesar ini yang kita harapkan merupakan negara yang terus akan eksis sepanjang masa belum memiliki sebuah pemahaman atau pengertian atau sistem filsafat yang memang sebenarnya sudah
diterapkan atau sudah dijadikan menjadi dasar kehidupan berbangsa bernegara, dan bahkan dikatakan oleh para pendiri bangsa ini sebagai dasar filsafat. Maka oleh karena itu saya kira perlu para penerus-penerus generasi bangsa ini supaya Indonesia ini tetap eksis di dalam sebuah dasar filsafat yang kuat, maka perlu kita elaborasi. Dan sebenarnya sejak Republik ini merdeka dan hingga sekarang itu banyak person-person atau pribadi-pribadi, akademisi dan filsuf-filsuf yang sangat concern terhadap Pancasila ini dari sudut pandang filsafat. Artinya apa? Artinya Pancasila ini tidak saja memiliki suatu pengertian tentang dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang politik, tetapi dari sudut pandang filsafat. Karena filsafat inilah yang mengkaji tentang hakikat dari sebuah pengertian, dari sebuah eksistensi seperti negara Indonesia ini. Hakikatnya apa? Nah, hakikatnya itu hanya bisa kita dekati tentang Pancasila. Maka inilah maksud dan tujuan daripada kami bersama-sama beberapa teman ini mendirikan sebuah lembaga yang disebut Institut Filsafat Pancasila. Demikian Mas Andri tentang maksud dan tujuan daripada keberadaan lembaga ini. Oke, baik Pak Yosep, bisakah mungkin dieksplisitkan tentang visi atau misi dari lembaga tadi yang disebutkan Institut Filsafat Pancasila ini? Jadi dari sudut pandang visinya, Institut Filsafat ini kita berharap menjadi sebuah pelopor kajian filsafat Pancasila, ya. Jadi filsafat berdasarkan Pancasila atau genitivus subjektivus, bukan genitivus objektivus. Kalau genitivus objektivus itu adalah filsafat tentang Pancasila, jadi Pancasila yang dilihat dari filsafat. Tetapi kalau genitivus objektivus atau filsafat berdasarkan Pancasila, itu kita pahami atau kita mengerti bahwa Pancasila itu sejatinya adalah suatu filsafat, suatu ilmu filsafat. Nah, ini kita berharap lembaga ini menjadi pelopor dari kajian tentang filsafat Pancasila di Indonesia, tentu secara kritis dan kontekstual, dan kita harapkan dapat memberikan manfaat bagi pemecahan permasalahan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ingin menjadikan filsafat sejajar dengan filsafat-filsafat lainnya di dunia. Itu visinya. Sedangkan misinya secara lebih konkret lagi, lebih detail lagi, bahwa lembaga ini dimaksudkan untuk melakukan kajian, melakukan diskusi, melakukan seminar atau publikasi atau pendidikan atau pelatihan mengenai filsafat Pancasila secara berkesinambungan, sehingga menjadikan Pancasila menjadi diskursus publik. Jadi Pancasila ini menjadi suatu ilmu atau suatu pengertian atau perspektif yang terus-menerus kita kaji, kita diskursuskan, diperbincangkan oleh seluruh elemen bangsa dan negara serta dunia ini. Itu mengenai visi dan misinya, Pak. Wah, menarik sekali ternyata Pak Yosep tentang lembaga yang Bapak dirikan ini. Mungkin yang coba kita elaborasi yang lebih dalam, kira-kira Bapak tadi menjelaskan visi misi. Saya pengen tahu lebih dalam lagi, apakah Bapak punya kegelisahan, keresahan sehingga Bapak mendirikan Institut Filsafat Pancasila ini? Mungkin bisa dikaitkan dengan situasi negara saat ini, ataupun Bapak punya kecemasan atau punya harapan tentang negara Indonesia ini. Ya, jadi begini, betul bahwa tentu keberadaan atau eksistensi lembaga ini bermula dari sebuah keprihatinan, dari sebuah persoalan yang nyata kita hadapi, bahwa kalau dibilang negara kita ini masih muda, itu ya muda dalam arti demikian, bahwa para pendiri bangsa dalam kondisi yang sangat mendesak dan sangat singkat tidak mungkin mengelaborasi atau menyusun atau mendeskripsikan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat. Nah, dari perkembangan pelaksanaan pemerintahan yang kita sendiri mengalami mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, terutama pasca Orde Baru, yaitu di zaman Reformasi, itu kita melihat bagaimana Pancasila ini
merasa atau mulai jarang dibicarakan atau bahkan dilupakan oleh masyarakat. Karena apa? Karena munculnya reformasi sebagai rezim yang mengkoreksi pemerintah Orde Baru, di mana saat itu Pancasila dimengerti dan dipahami sebagai sebuah ideologi tunggal yang ternyata di dalam implementasinya atau di dalam prakteknya itu lebih banyak dijadikan alat kekuasaan atau legitimasi bagi eksistensi kekuasaan. Nah, kemudian memunculkan suatu gerakan yang disebut gerakan reformasi untuk melakukan reformasi terhadap pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini Orde Baru yang saat itu terkesan bukan hanya terkesan tetapi nyata-nyata sangat otoriter dan kebebasan bahkan hak asasi manusia pun juga kurang diperhatikan hanya demi stabilitas keamanan dan stabilitas politik, sehingga demikian yang sebenarnya daya tolak atau reformasi kepada pemerintahan itu termasuk diantaranya juga melupakan atau mengesampingkan tentang nilai-nilai dasar yang disebut Pancasila. Nah, kemudian pada zaman reformasi ini bahkan sangat jarang atau sedikit orang-orang atau masyarakat berbicara tentang Pancasila. Padahal Pancasila sejatinya adalah sebuah nilai-nilai yang disepakati menjadi alat pemersatu dan juga menjadi sebuah perspektif atau jiwa kerohanian dan sebagai perspektif bagaimana negara ini berjalan menuju cita-cita yang diinginkan. Dan cita-cita itu tentu didasarkan sebuah nilai-nilai filosofis, yaitu disebut Pancasila ini. Jadi ketika itu bahkan juga Pancasila menjadi privilege atau hanya dibicarakan oleh kelompok-kelompok elit, kelompok istana, kelompok DPR, kelompok MPR dan sebagainya. Nah, dan rakyat kurang atau tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan dukungan yang kondusif dalam arti untuk bagaimana memahami, mengerti, mengimplementasikan tentang Pancasila itu. Nah, oleh karena itu lembaga ini kemudian berpikir, saya kira kita memang perlu, karena kita itu sudah menjadi suatu kesepakatan final bahwa Pancasila merupakan nilai satu-satunya yang menjadi dasar kehidupan berbangsa bernegara dan disebut dasar filosofis tadi. Itulah yang menjadi keprihatinan kita saat itu. Intinya kami ingin supaya Pancasila itu menjadi diskursus publik. Kita ingin membumikan Pancasila supaya Pancasila tidak hanya domainnya elit dan kelompok-kelompok pejabat atau mereka-mereka yang duduk di pimpinan, tetapi juga hendaknya itu menjadi pembicaraan publik sehari-hari oleh seluruh elemen bangsa, baik itu pejabat, rakyat maupun masyarakat kecil. Demikian itulah keprihatinan kami. Terima kasih. Ya, baik Pak Yosep. Para pendengar yang cerdas, tadi Pak Yosep menyebutkan bahwa dan menarik sekali bahwa Pancasila itu dicoba dimengerti secara filosofis. Karena memang kita tahu Pancasila selama ini memang seperti dikatakan Pak Yosep, domainnya kerap kali hanya bagi orang-orang tertentu. Yang Pak Yosep tadi mengatakan istilahnya hanya elit-elit tertentu saja yang mengerti Pancasila, sedangkan rakyat ataupun warga negara itu dianggap tidak mengerti Pancasila. Kalaupun mengerti mungkin hanya sila-sila aja Pak Yosep, hanya menyebutkan sila pertama, kedua sampai sila kelima. Ya, kadang-kadang pun itu pun juga tidak hafal kadang-kadang. Itu kan. Oke Pak Yosep, ini coba kita tarik mungkin sedikit lebih dalam. Tadi Pak Yosep menyebutkan Pancasila tadi sebagai ideologi dan ada juga sebagai filsafat. Jadi ini mungkin kita coba lihat apa sih bedanya kira-kira Pak Yosep. Sehingga karena kalau kita tahu selama ini kan Pancasila memang ideologi. Bagi yang mungkin studinya di Indonesia, kita tahu bahwa siapapun yang belajar di sekolah, baik itu di level SD atau sekolah dasar itu, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi itu mengerti Pancasila ya ideologi, Pak Yosep. Kira-kira bagaimana Pak Yosep melihat, apalagi kajian Pak Yosep ini pengen sekali melihat Pancasila lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar ideologi. Kira-kira bagaimana pendapatnya Pak Yosep?
Baik, jadi pemahaman atau pengertian tentang Pancasila yang tadi pertama dan lebih banyak dikenal atau diketahui sebagai sebuah sistem ideologi atau dasar ideologi, dan itu sering disosialisasikan dan itu diterapkan atau dijadikan bahan-bahan untuk sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat. Itu saya kira baik, dan itu memang pengertian ideologi. Kalau ideologi itu sudah konotasinya sangat politik, artinya seperangkat nilai atau pemikiran yang sifatnya abstrak, ya, konsep-konsep yang merupakan satu kesatuan ide yang secara politik atau diterapkan ke dalam masalah publik dalam rangka menyatukan kelompok masyarakat atau negara yang berbineka ini tentunya, supaya mereka bersatu padu menuju sebuah cita-cita dalam kehidupan bersama. Hidup berbangsa bernegara itu didasarkan pada nilai-nilai yang kita jadikan ideologi tadi, yang dalam hal ini adalah Pancasila, di mana ideologi nilai-nilai 5 sila itu dijadikan satu kesatuan yang merupakan sistem pengertian pemikiran yang abstrak. Selain menjadi dasar dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, penyelenggaraan pemerintah, dan terutama juga warga negara harus berdasarkan pada ideologi itu, tetapi sekaligus itu juga menjadi sebuah tujuan dari kemana bangsa dan negara ini bersatu menuju cita-cita yang diinginkan. Itu pengertian ideologi. Namun tentu ideologi ini menurut pendapat saya memerlukan sebuah dasar pemikiran filosofis yang kuat. Supaya apa? Supaya ideologi menjadi kuat. Sebab ideologi ini tentu sifatnya lebih banyak tertutup daripada terbuka. Artinya apa ya? Karena ini merupakan suatu kesepakatan politik, ya suka tidak suka kita semua harus mentaati ideologi tersebut menjadi sebuah, dan itu sudah memiliki konotasi hukum, ya, artinya seperangkat hukum. Artinya yang melanggar itu ya berarti melanggar hukum, kan demikian. Jadi tidak boleh dalam perilaku atau kegiatan semua elemen bangsa ini di luar ideologi tersebut. Nah, tentu ideologi ini kan memerlukan sebuah rasionalitas, memerlukan sebuah pemikiran persetujuan rasional dari masyarakat. Nah, inilah saya kira domainnya filsafat untuk menjelaskan kenapa kok ideologi ini dijadikan asas fundamental atau menjadi pegangan yang tidak bisa berubah. Ya karena memiliki sebuah dasar filsafat yang kiranya, filsafat inilah yang bisa kita terus-menerus kita kaji atau kita diskusikan, kita kembangkan sehingga menjadi sebuah dasar filsafat yang kuat. Intinya apa? Intinya aspek ideologi itu kepada tataran aksiologi sebenarnya kan. Aksiologi ini menjadi kuat manakala kalau didasarkan sebuah pemikiran atau pemahaman epistemologi dan pemahaman ontologi yang kuat pula. Dan filsafat Pancasila, jadi kebetulan namanya sama. Jadi ini filsafat namanya Pancasila, dan negara kita menggunakan filsafat Pancasila itu menjadi ideologi Pancasila. Dan inilah saya kira perlunya bagaimana saya ingin mengajak kepada semua pemikir dan pemerhati Pancasila itu untuk mari kita berbicara Pancasila dari sudut pandang filsafat, sehingga Pancasila ini menjadi sebuah sistem filsafat yang kuat, yang kokoh, dan bisa sejajar dengan filsafat-filsafat bangsa-bangsa di negara-negara di lain tempat. Baik, menarik sekali Pak Yosef. Semakin kesini kita semakin coba dalami, terutama tentang peran Institut Filsafat Pancasila ya Pak Yosef ya. Ya. Jadi memang namanya sudah Filsafat Pancasila memang. Jadi coba kita lihat lebih dalam, lebih detail mungkin peran Institut Filsafat Pancasila ini Pak Yosef. Terutama dalam mewujudkan yang Pak Yosef tadi bilang nilai-nilai Pancasila untuk situasi kekinian yang kita tahu bahwa situasi kekinian itu makin tergerus, terkorupsi gitu, katakanlah begitu, oleh politik-politik yang pragmatis saat ini. Karena mungkin kita lihat di media itu banyak yang membuat kita risau, gelisah, dan kita merasa tidak adil Pak Yosef. Karena tadi Pak Yosef juga mengatakan
menghafal sila 1 sampai sila ke-5 juga ada yang tidak bisa. Bahkan ada yang mengundurkan diri, yang berita yang pernah viral itu juga. Kira-kira bagaimana peran IFE ini mewujudkan nilai Pancasila yang tergerus oleh pragmatisme, sehingga nanti kita paling tidak warga negara mengerti bahwa upaya yang dilakukan Pak Yosep secara filosofis ini betul-betul unik dan paling tidak bisa menjawab persoalan yang dialami oleh warga negara. Baik, saya kira pertanyaan yang sangat menarik. Ini juga barangkali masih terkait hubungannya dengan masalah latar belakang dan keprihatinan kami juga ya. Karena kenapa? Karena memang kita melihat di depan mata kita sendiri bagaimana perilaku bangsa, warga negara, dan terutama juga elit-elit politik, elit-elit pemerintahan itu tidak mencerminkan adanya sebuah nilai-nilai Pancasila yang dia pegang, kan begitu. Nah ini saya ingin sampaikan bahwa tantangan terhadap eksistensi negara Pancasila ini bukannya suatu isapan jempol, bukan suatu hal yang sifatnya ilusif, tapi suatu realitas yang ada di depan kita. Terutama yang pertama adalah masalah fundamentalisme ekonomi. Fundamentalisme ekonomi ini lebih pada persoalan liberalisme, dan liberalisme ini tentu paham yang menyebabkan bagaimana pengelolaan ekonomi itu dikelola secara kapital, atau yang disebut yang kapitalisme, individualisme dan sebagainya, yang sangat merupakan satu tantangan yang sangat besar yang kita hadapi, dan itu telah disadari oleh para pendiri bangsa kita sejak dahulu. Kita tidak mau atau tidak ingin menggunakan nilai-nilai itu dalam menyusun kemerdekaan ini, atau dalam menyusun negara kita ini, negara Republik Indonesia ini. Dan kemudian tentu juga lawan daripada liberalisme ini adalah sosialisme. Jadi bagaimana kita melihat persoalan-persoalan konsumerisme, pragmatisme yang sekarang ini banyak melanda di kalangan masyarakat kita, ya akibat daripada kampanye ekonomi yang sangat liberal, yang sangat kapitalis dan sangat liberalis dan individualis ini, sehingga ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati menjadi rujukan, menjadi sebuah pegangan yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan bersama berbangsa dan bernegara ini. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tantangan fundamentalisme agama. Ya, ini terutama terkait dengan masalah fundamentalisme yang terkait dengan munculnya politik identitas, munculnya terorisme, kemudian agama-agama yang terlalu ekstrim, dan ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa kita dulu, di mana negara ini berdasarkan sebuah nilai-nilai ketuhanan, tetapi tentu menerima dan menghormati keberadaan lembaga-lembaga atau agama-agama yang memang sudah dianut sebelum negara ini merdeka. Nah, tentu nilai atau sila pertama yang disebut ketuhanan ini adalah mengakomodir dan membuka, menghormati keberadaan penganut-penganut agama-agama lain yang perlu saling kita menjaga dan mendukung terhadap upaya mereka untuk beribadah, untuk mengabdi dan menjalankan keimanan mereka masing-masing dengan kondisi, dengan situasi yang kondusif, dengan situasi yang saling menjaga kondusivitas daripada keanekaragaman ini. Dan inilah oleh karena itu munculnya terhadap kondisi yang sekarang tadi ditanyakan kepada saya, itu tentu menjadi satu pertanyaan, apakah mereka selama ini memang tidak pernah mendengar atau mengetahui atau mempelajari dan mendalami serta menghayati tentang nilai-nilai yang kita jadikan dasar filsafat atau disepakati menjadi asas kerohanian kita, menjadi jiwa kita.
Nah, saya cenderung yang kedua tadi, di mana munculnya sekelompok masyarakat yang sekarang ini cenderung pragmatis, cenderung individualis dan liberalis ini, tentu mereka barangkali memang sejak kecil tidak pernah mendengar atau tidak pernah mendapatkan penjelasan atau pengertian tentang nilai-nilai yang dihayati oleh nenek moyang kita sekarang, dari dulu hingga sekarang ini, yaitu nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan semangat sosialitas dan individualitas yang seimbang tentunya seperti itu. Kemudian gotong royong, saling menghormati, dan kita bersama-sama maju dan mencapai kesejahteraan yang adil dan beradab dan sebagainya. Jadi menurut kami, dan inilah maka kenapa Institut Filsafat Pancasila ini ingin beraktivitas atau ingin berkecimpung untuk membumikan, untuk menjelaskan, untuk memberikan pendidikan atau mengajak kita berpikir dan mencoba mempraktikkan tentang nilai-nilai Pancasila itu. Ini saya kira langkah pertama yang harus kita lakukan. Maka bersama dengan lembaga-lembaga lainnya, baik itu sifatnya kampus maupun juga lembaga-lembaga formal yang ingin mensosialisasikan Pancasila ini saya kira kita bergandengan tangan, beriringan, marilah kita bersama-sama, karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi eksistensi, bagi tercapainya tujuan daripada kehidupan bersama ini, yaitu menuju pada masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera, tentunya sila kelima ya. Saya kira demikian, Pak Andri. Oke, baik, para pendengar sekalian, para pendengar yang cerdas, Pak Yosef tadi menjelaskan dengan sangat bagus. Tetapi ketika penjelasan Pak Yosef semakin bagus tadi, itu mungkin kita pendengar itu merasa bahwa ternyata upaya yang diwujudkan oleh Pak Yosef ini ternyata tidak mudah begitu Pak Yosef ya, untuk diwujudkan ataupun untuk dibumikan. Kira-kira bagaimana cara kerja Institut Filsafat Pancasila, Pak Yosef, agar mungkin kita coba lihat Pancasila itu bisa dirasakan ataupun Pancasila itu bisa realistis. Kira-kira kalau kita sederhanakan pertanyaannya, bagaimana Institut Filsafat Pancasila ini bisa bekerja? Tentu ini bukan single fighter ya Pak Yosef. Pak Yosef bukan bekerja seorang diri. Bagaimana Institut Filsafat Pancasila ini bisa bekerja dalam teamwork? Lalu tadi Pak Yosef mengatakan bahwa ada jaringan atau membangun kerjasama dengan tadi pihak kampus, nggak Pak Yosef? Ya. Bagaimana kira-kira menurut Pak Yosef supaya Pancasila ini bisa lebih realistis? Ya, jadi terima kasih Pak Andri. Tentu saja bahwa keberhasilan daripada sebuah cita-cita, visi dan misi dari lembaga ini tidak mungkin kita bekerja sendirian. Bekerja dan tidak hanya secara pribadi tetapi secara lembaga. Kita harus bergandengan tangan. Tadi saya katakan, saya tekankan itu bergandengan tangan. Karena apa? Karena memang negara ini sangat luas, negara ini sangat besar, dan negara ini penduduknya sangat banyak, dan generasi terus berkembang dan kita berharap bahwa eksistensi negara ini terus dapat kita pertahankan hingga kiamat tentunya, istilahnya demikian. Oleh karena itu memang pekerjaan untuk membumikan, untuk mengkaji, untuk mensosialisasikan, untuk mengimplementasikan, untuk menginternalisasikan kepada setiap warga bangsa, terutama kaum muda, terutama generasi baru, itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak gampang, merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan suatu tenaga yang luar biasa, merupakan suatu perjuangan, ketekunan dan daya tahan yang besar. Dan itu tentu harus merupakan suatu upaya total football, upaya yang semua, artinya semua lapisan masyarakat, semua lembaga organisasi baik itu formal maupun non formal itu harus memiliki suatu program untuk bagaimana menjelaskan tentang Pancasila ini sebagai dasar ideologi dan sebagai dasar filsafat kepada generasi muda kita. Apakah itu lembaga keagamaan, apakah lembaga swadaya masyarakat, apakah lembaga pendidikan, apakah lembaga pemerintahan, bahkan lembaga-lembaga yang non agama ya, seperti olahraga, seni,
budaya dan sebagainya itu memerlukan 1-2 orang atau satu program yang tidak berhenti dan perlu dukungan kita sekalian dengan segala kekuatan kita untuk mengkaji, untuk menjelaskan, untuk memaparkan, untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar filsafat dan dasar ideologi ini kepada kita semua, kepada generasi baru, kepada anak-anak kita, terutama mereka-mereka yang sekarang ini belum pernah mendengar sedikit pun tentang Pancasila atau sejarahnya, atau sistem hukumnya, atau sistem politiknya, maupun juga sistem filsafatnya dan sebagainya. Ini perlu sekali. Maka saya sangat sadar bahwa ini hanya sebagian kecil saja upaya kami dari para pemikir dan pemerhati Pancasila ini untuk menyumbangkan tenaga kami, menyumbangkan pemikiran kami, terutama kami ingin melihat Pancasila, mengkajinya dan mengelaborasinya dan menjelaskannya secara filsafat, secara filosofis. Ya, itu yang pokok yang tadi ditanyakan. Kami tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Dan pemerintah juga memerlukan lembaga-lembaga seperti ini. Bahkan cita-cita kami bahwa di mana Pancasila ini yang telah kita sepakati dan kita pahami sebagai sebuah tidak hanya sebagai dasar ideologi, tetapi juga merupakan suatu filsafat. Nah, pengertian filsafat ini nanti akan ada waktu khusus untuk saya jelaskan. Kenapa kok Pancasila ini disebut filsafat, sebut sistem filsafat. Nah, secara singkat saja ya, kenapa Pancasila ini disebut sistem filsafat? Karena memang nilai-nilai yang kita terima atau kita yang dijadikan dasar tadi merupakan nilai-nilai yang sangat mendasar, yang absolut, yang universal dan tidak berubah. Nah, pengertian filosofis inilah yang kenapa disebut bahwa nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu sistem filsafat. Dan tentu kalau itu disebut sistem filsafat, maka Pancasila itu memiliki kausa materialis, memiliki kausa finalis. Ada 4 ya, materialis, finalis, dan efisiensi, dan formal. Jadi saya kira inilah pengertian kenapa disebut filsafat, sehingga kita bisa membanggakan. Sehingga kalau misalnya masyarakat luar negeri ingin belajar tentang Indonesia, tidak ada lain kecuali belajar tentang Pancasila. Nah, kita belum memiliki sebuah lembaga, kita memiliki sebuah perguruan tinggi atau kampus yang memiliki program studi tentang Pancasila, tentang filsafat Pancasila. Dan kalau sudah bicara tentang Pancasila, maka tidak ada lagi pemahaman pengertian lebih dasar lagi daripada sudut pandang filsafat tadi. Inilah maksud daripada kenapa kok kami ingin memulai merintis, kita kembangkan tentang Institut Filsafat Pancasila ini. Demikian. Oke, Pak Yosep dan para pendengar sekalian. Jadi kalau penjelasan Pak Yosep tadi itu ternyata Pancasila itu bisa juga memberikan tawaran solusi terhadap banyak hal, banyak masalah, dan bisa juga menyelesaikan masalah-masalah yang kekinian gitu, Pak Yosep. Jadi kita bisa berharap ternyata Pancasila yang selama ini dipahami, dipraktekkan itu ternyata bisa menyelesaikan banyak hal. Bahkan kalau kita mau coba satu pertanyaan terakhir kira-kira begitu, Pak Yosep ya. Dalam situasi yang hype sekarang ini, yang kontemporer, kita kan mengenal bahwa kita sekarang ini kan ditantang oleh suatu teknologi yang sangat canggih yang disebut artificial intelligence. Itu produknya banyak, salah satunya ChatGPT. Ini kan tantangan juga yang datang dari luar, dan kita tahu dengan artificial intelligence itu bisa menciptakan karakter ataupun mental yang penting ada hasilnya, yang penting ada gunanya, yang penting saya bisa mempercepat tugas saya dan segala macam. Ini kira-kira Pancasila yang kita harapkan, entah itu sebagai ideologi, entah itu sebagai filsafat, bisa nggak menyesuaikan diri dengan teknologi canggih seperti ini? Atau Pancasila tetap pada situasi yang konvensional dulu, bahwa Pancasila ideologi yang harus diberikan, dicekoki kepada warga negara, padahal artificial intelligence itu begitu maraknya. Kira-kira Pak, bagaimana Pak Yosep tentang Pancasila sebagai filsafat dalam menanggapi kecanggihan teknologi seperti artificial intelligence ini? Ya, jadi kalau
berbicara tentang perkembangan teknologi yang sekarang sudah sampai ke generasi 5 ya kalau tidak salah, yang menyangkut sekarang yang terakhir adalah AI atau Artificial Intelligence. Tentu saya saat ini belum bisa menyebutkan Pancasila bagaimana konkretnya menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang terbawa atau mengikuti dengan perkembangan teknologi tadi. Dan ini saya kira memerlukan suatu kerja bersama, pemikiran, perumusan yang konkret, yang nyata, terutama bagaimana menyusun etika digital, etika artificial intelligence. Tapi ini sekaligus mau menunjukkan sebenarnya. Nah, maka keberadaan Pancasila sebagai filsafat itu penting. Karena ya hanya filsafatlah yang bisa menawarkan sebuah solusi. Kalau kita bicara tentang etika, itu kan bicara tentang filsafat tentunya. Dan filsafat yang mana yang mau kita tawarkan? Ya Pancasila itu sebagai sistem filsafat tadi. Nah, kalau Pancasila sebagai ideologi ataupun ini tentu memerlukan suatu fleksibilitas yang tidak gampang itu. Tetapi kalau bicara tentang Pancasila sebagai filsafat, maka kita dengan sangat fleksibel dan kita bisa mencari dan mengkaji solusi-solusi apa kita dalam menghadapi perkembangan teknologi yang baru ini, terutama artificial intelligence tadi. Tetapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Pancasila harus bisa. Pancasila sebagai sistem filsafat harus bisa menangani dampak-dampak negatif atau bisa memagari atau menjadi dasar etika atau dasar moralitas daripada pengguna artificial intelligence tadi untuk bisa melihat mana itu hal-hal yang baik, mana yang tidak baik, kan begitu. Baik tidak hanya menurut kacamata pribadi, tetapi baik menurut kepentingan bangsa dan negara. Dan bangsa dan negara tentu adanya rambu-rambu Pancasila ini, 5 sila yang menjadi satu kesatuan tadi itu menjadi rambu-rambu daripada pemanfaatan artificial intelligence. Nah, artinya apa? Artinya seperti ini misalnya. Apakah artificial intelligence ini akan mampu menghantarkan manusia Indonesia menuju pada sebuah kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan oleh sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau itu tidak, ya ini bisa dipertanyakan. Kalau itu hanya menguntungkan sekelompok orang dari sisi ekonomi yang liberalis tadi, yang individualis tadi, yang lalu kemudian itu membuat manusia semakin individualis, ini sudah pasti salah. Sudah pasti tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kemudian juga kalau perkembangan teknologi atau artificial intelligence tadi itu semakin menjauhkan manusia daripada Tuhan, semakin menjauhkan manusia itu untuk melanggar norma-norma keimanan, norma-norma agama. Nah, tentu ini perlu dipertanyakan, dan saya kira Pancasila atau filsafat Pancasila ini saya belum bisa merumuskan sekarang ini apa ya, tetapi kita ini menjadi tantangan kita. Marilah kita para pemikir-pemikir Pancasila ini kita rumuskan bersama-sama yuk untuk menyusun sebuah etika Pancasila supaya para pengguna manusia Indonesia yang sekarang ini sudah menuju pada generasi kelima teknologi informasi ini, itu tetap sebagai orang Indonesia yang Pancasilais, yang sadar akan siapa dirinya dan menuju kemana mereka sebagai manusia warga bangsa Indonesia ini gitu. Baik, para pendengar Pancasila yang cerdas, tadi kita sudah panjang lebar bercakap-cakap tentang Pancasila. Ternyata Pancasila itu tidak hanya dimengerti hanya sekedar sila, hanya dipelajari di sekolah. Ternyata banyak sekali hal-hal yang tadi Pak Yosep coba melihat dari sudut pandang lain. Itu sudut pandang yang bagi para pendengar mungkin mengatakan filsafat itu sulit. Ternyata Pak Yosep menjelaskan dengan sangat sederhana tentang ternyata Pancasila sebagai filsafat itu bisa menjawab masalah-masalah yang mendera warga negara, mendera bangsa, dan bisa menjadi solusi.
Saya kira itu dulu Pak Yosep. Terima kasih banyak atas perbincangan kita Pak Dr. Yosep Umar Hadi. Menarik sekali percakapan kita. Para pendengar yang cerdas, kita mungkin bisa membuat seri podcast ini, bagaimana Pancasila bisa membuat satu nilai-nilai yang mungkin realistis, membumikan tadi istilah Pak Yosep, agar Pancasila tidak lagi dimiliki oleh kaum elit, tetapi kita juga bisa mempercakapkan Pancasila dalam konteks yang mungkin lebih real. Terima kasih Pak Yosep, kita bisa bicara atau berbincang-bincang lagi tentang Pancasila. Baik, terima kasih kembali Pak Andri. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Kita berharap bahwa nanti dapat diundang lagi untuk memberikan penjelasan tentang Pancasila, terutama dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Yosep. Terima kasih para pendengar Pancasila sekalian. Kita ketemu dalam podcast yang berikutnya tentang filsafat Pancasila yang mungkin akan dirintis dan dilanjutkan oleh IFP. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.